Shalom warga kerajaan, perayaan Natal sudah mendekat. Tetapi perayaan Natal tidak akan terjadi tanpa satu peran penting daripada Yusuf, the son of David, keturunan David, suami daripada Maria. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata Maria mengandung oleh Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Tetapi saudara tahu hidup ini adalah pilihan, bukan cuma kesempatan. Dan kalau Yusuf tidak jadi menikahi Maria, maka rencana Tuhan akan gagal. Karena yang dilahirkan ini harus menjadi raja keturunan daripada David, seperti yang Tuhan janjikan. Tapi puji namanya yang mulia, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena dia menemukan seorang hebat seperti Yusuf. Suami dalam perjanjian lama, dalam kitab Proverbs, kitab Amsal disebut good man. Jadi setiap kali ada seorang nona bilang, "Pak, dia itu keren Pak, dia ganteng, dia kaya, dia pelayanan." Saya tanya, is he good? Karena saudaraku, paling dasar tuh good man. Kalau bisa dapat gentleman lebih hebat. Lebih baik lagi dapat godly man, like Joseph. Firman Allah mengatakan Yusuf adalah seorang yang tulus hati, a just man, dikayos, righteous, seorang yang righteous. Wow, saya perlu beritahu pada nona-nona yang mendengarkan ini dan orang tua yang cari menantu, not so many good men around. Tapi Joseph, Tuhan melawat dia lewat mimpi dan berkata jangan takut. Kita tahu keputusan yang salah. Kalau kita ngambil karena takut, karena marah, karena cemburu. Saudaraku, saya seorang pria. Dan kita harus tahu bagaimana perasaan seorang pria mendengar tunangannya mengandung. Tetapi kemudian dia ingatkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seorang anak darah akan melahirkan seorang bayi. Dan disebut Immanuel. Not only a child but a son. Seorang putra. Yesaya 9. Seorang putra yang berikan buat kita. Dan jangan takut kamu menikahinya. Dan beri dia nama Yeshua, Yesus, Jehovah Savior. Firman Allah berkata dia bangkit. Dia segera mengambil keputusan menikahi Maria. Dan kita lihat di sini. Begitu luar biasa si Joseph ini saudaraku. Karena itu nama Joseph ini luar biasa. Joseph perjanjian nama begini, 2 jempol. Ya. Demikian juga Joseph perjanjian baru, luar biasa. Firman Allah berkata dia tidak berhubungan dengan Maria sampai dia melahirkan Yesus. Tidak ada campur tangan manusia apapun. Dan satu lagi saya melihat Joseph ini bukan cuma just, bukan cuma tulus hati, bukan cuma dikayos. Tapi punya penguasaan diri yang sangat tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Dan lewat keturunan Yusuf dan Maria, maka yang disebut the brethren of Jesus, saudara-saudara Yesus, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Bahkan saudaraku, pilar-pilar dalam gereja mula-mula. Ada Yakobus yang menjadi gembala utama ya daripada gereja di Yerusalem. Lalu ada Yudas dan yang lain-lain. Saya saudaraku yang kasih Tuhan, seperti saya sampaikan 2 minggu yang lalu itu, bagaimana anak-anak Yusuf dan Maria menjadi berkat. Biarlah keluargamu menjadi berkat. Bangkitlah para Joseph yang ada di sana. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Glorify the Lord, glorify the King through your family and then through the church. God bless you all. Amen. Amin, amin, amin. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kasih setiamu kekal di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini kalau kami boleh ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah-Mu,
Semua karena kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami memberkati bangsa kami memberkati para pemimpin yang ada di negeri ini, mulai presiden, wakil presiden sampai pemerintahan yang ada di daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan ada pada setiap para pemimpin kami. Mereka diberikan roh yang takut akan Tuhan. Setiap penduduk yang ada di bangsa ini, kiranya Tuhan juga menyatakan lawatan-Mu atas setiap mereka. Kami rindukan bela setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kota Bondowoso di mana Tuhan tempatkan kami memberkati kota ini. Shalom atas Bondowoso. Biar Bondowoso diberkati Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan, pemimpinnya juga diberkati Tuhan. Bahkan gereja-Mu Tuhan memberkati. Setiap jemaat-Mu lawat mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam segala persoalan pergumulan mereka Tuhan Kau hadir dan Kau menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini, kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Oh Bapa yang setia bagi kami. Oh Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Terima kasih.
selalu bersyukur sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih kamu bersorak-sorai meninggikan Raja di atas segala Raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berapa banyak saudara percaya Yesus kita baik, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Menjadikanku menjadi
Haleluya. Tuhan kita dahsyat, men. Haleluya. Amin. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah Immanuel. Kau senantiasa ada beserta dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
kemuliaan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Mari sementara engkau memuji menyembah Dia, nikmati kasih Tuhan, nikmati kuasanya bekerja atas hidupmu, dan alami kesembuhan, alami pemulihan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hari ini kami berkata, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau tidak memandang siapa kami, sebab kasih-Mu begitu besar, sehingga siapapun kami di hadapan-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu yang besar itu. Dan Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk kami bisa mengalami Tuhan. Dan hidup kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan hari ini Bapa, saatnya Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih kami sudah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Demikian juga kami akan menikmati yaitu berkat rohani, yaitu makanan rohani buat kami, firman-Mu. Dan biarlah lengkaplah apa yang kami dapatkan di tempat ini. Sehingga kami keluar dari tempat ini berbeda pada waktu kami datang. Kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Haleluya. Siapa menikmati pujian dan penyembahan hari ini? Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya, saudara, saya selalu ingatkan bahwa kita jangan sampai kehilangan momen ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dan kehilangan momen menikmati hadirat Tuhan, ya. Saudara salah kalau saudara berpikir begini, wah, ibadah masih puji-pujian gitu ya, belum firman. Saudara, kita tidak mau menerima berkat yang separuh, tapi kita mau menerima berkat yang utuh. Amin. Kalau saudara menganggap pujian penyembahan sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, itu salah saudara. Justru disitulah saudara, kadang-kadang terjadi begini. Dan sering kali saya lihat, orang ketika menikmati pujian dan penyembahan, dia sudah dijamah oleh Tuhan. Dia bisa menangis, dia bisa juga menikmati kuasa Tuhan dan bahkan saudara banyak yang disembuhkan oleh pujian dan penyembahan. Apalagi diperlengkapi dengan firman Tuhan. Untuk itu saudara katakan teman sebelahnya, jangan terima berkat yang separuh ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik saudara, saya akan bagikan hari ini tentang glorify the King through the church, ya, atau memuliakan Sang Raja melalui gereja. Puji Tuhan saudara, gereja kita sudah, ini sebenarnya Pak Daniel yang bersaksi ya, sudah hampir 90% ya Pak ya, kurang lebih 90%, tepuk tangan dulu, renovasinya luar biasa. Dan Pak Daniel menangkap apa yang menjadi waktu itu kami doa tim panitia mengawali renovasi. Pak Daniel menangkap, saya kutip dalam kitab Hagai saudara, bahwa Alkitab katakan begini, bahwa kemegahan bait suci atau rumah Tuhan itu akan kemegahannya 2 kali lebih daripada kemegahan yang semula. Haleluya. Saudara nanti bisa cek betapa saudara nanti heran ya, makanya sering-sering lihat bahwa gereja yang sudah direnovasi ini itu luar biasa megahnya. Bukan untuk diri kita saudara, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah saudara, glorify the King through the church. Saudara kita baca dulu ya, Roma 15, kita baca sama-sama. 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di bulan Desember kita akan masuk dalam tema ini saudara. Dan memang bukan secara kebetulan kita sedang merenovasi gereja. Dengan satu tujuan bahwa kita nanti beribadah benar-benar nyaman. Dan juga bukan hanya nyaman. Tempat itu menjadi maksimal. Karena apa saudara? Orang akan suka datang ke gereja.
Amin. Orang akan suka saudara untuk berkumpul ke gereja. Orang akan bisa menikmati kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami juga kesembuhan di gereja saudara. Saudara perlu saya jelaskan bahwa gereja ada dua saudara. Secara organisme dan juga secara organisasi. Jadi berbicara tentang sebuah gereja GBI Rock Bondowoso itu dua saudara. Organisme dan juga organisasi. Jadi saudara berbicara tentang organisme, orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang disebut gereja atau umat Tuhan. Dan kemudian secara organisasi itu berbicara tentang kesatuan sebuah keutuhan daripada sebuah gereja di mana kita ada di dalamnya. Dan puji Tuhan saudara, kita semuanya bersatu hati. Amin. Bersatu hati, makanya saudara saya senang sekali Jemaat Bondowoso ini luar biasa saudara ya. Kalau ada apa-apa cepat sekali saudara untuk Pak saya mau memikirkan untuk gereja. Saya nyumbang untuk gereja. Saya mau berbuat sesuatu untuk gereja. Artinya begini saudara. Bahwa saudara sudah ada di dalam tempat yang tepat yaitu gereja Tuhan. Karena ada gereja yang bikin pusing saudara. Ada gereja yang bikin saudara bosan. Sehingga saudara tidak mau pergi ke gereja. Tapi gereja ini selalu dirindukan oleh umat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kerinduan daripada kita adalah memuliakan Sang Raja melalui gereja Tuhan yang ada di Bondowoso khususnya. Saya tidak berbicara tentang gereja lain. Tapi mari kita fokuskan hari ini. Gereja Tuhan yang ada di Bondowoso yaitu GBI Rock Bondowoso. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu melihat dulu latar belakang dari kitab Roma saudara ya. Jemaat di Roma karena ini berbicara dengan sebuah gereja. Nah di sana waktu itu saudara sedang terjadi yaitu adanya tekanan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Roma sendiri. Saudara zaman gereja mula-mula itu tantangannya sama seperti sekarang. Bukan hanya dari luar saja tetapi pihak orang Yahudi yang notabene umat pilihan Tuhan. Karena mereka saudara merasa tersaingi dan kemudian mereka menganggap bahwa dirinya yang paling eksklusif. Sehingga orang lain saudara tidak boleh menyembah Tuhan yang sama. Padahal saudara Tuhan yang mereka sembah itu membuka hati selebar-lebar untuk siapapun masuk. Makanya saudara gereja kita bukan menjadi gereja yang eksklusif. Tapi inklusif. Artinya begini saudara, terbuka bagi semua orang. Amin. Tapi tantangan ada, kita pun sama. Saya yakin tantangan eksternal, tantangan internal juga banyak. Bukan berarti begini, makanya kepemimpinan yang benar begini saudara ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, pasti ada yang tidak suka. Nah tanda pemimpin yang benar itu adalah pasti ada orang yang tidak suka. Kalau semuanya suka berarti saudara gembalanya atau pemimpinnya itu asal Bapak senang gitu ya. Oh semuanya disukakan, ya semuanya disukakan. Pasti saudara saya yakin ada yang tidak suka. Ada yang tidak sejalan. Karena apa? Ya memang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan halangan. Tapi perbedaan itu adalah bagaimana nanti kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di tengah-tengah perbedaan pun akan ada kesatuan hati. Dan saya berdoa saudara apapun yang kita alami hari ini. Mungkin kita pendapat berbeda. Kemudian masukan berbeda saudara. Tapi kalau kita satukan itu berarti begini saudara. Akan saling memperlengkapi. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan untuk membangun gereja Tuhan memang tidak gampang saudara ya. Butuh yaitu yang namanya Roh Kudus untuk mempersatukan. Untuk membangun gereja Tuhan. Nah kemudian ada juga latar belakang selanjutnya itu mendapat tekanan dari pemerintah saudara. Jadi tekanannya memang berat di sana. Makanya saudara Rasul Paulus mengendaki supaya gereja ini terpelihara dalam kesatuan. Dan kemudian juga terjadi adanya perselisihan dalam tubuh jemaat. Saudara di mana-mana makanya saya selalu bilang begini. Semakin saudara rajin, semakin saudara tekun, semakin saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti saudara ada aja di dalamnya perselisihan. Ya, ada di dalamnya perbedaan saudara. Ada di dalamnya saudara firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi itu biasa ya, itu normal, itu wajar saudara ya. Makanya saudara jangan anti dengan perbedaan. Jangan anti juga dengan perselisihan. Karena itu pasti akan terjadi dimanapun, di gereja manapun. Yang jelas begini saudara, yang mengikatkan nanti adalah kasih Kristus. Haleluya. Nah saudara yang kasih kita akan masuk selanjutnya ya. Kata gereja. Nah kata gereja ini sebenarnya diambil dari bahasa
Skotlandia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan church ya. Dalam bahasa Inggris itu berhubungan dengan kirk ya. Sehingga berubah menjadi church. Entah seperti apa ya kok pembahasannya seperti itu. Nah, jadi bahasa Skotlandia dan Kirche dalam bahasa Jerman. Semua istilah ini berasal dari kata Yunani kuriakon, bentuk adjektif netral dari kurios atau Lord yang berarti dari Tuhan. Nah, saudara, ini tidak perlu saya jelaskan panjang. Nah, selanjutnya begini, kata gereja atau church juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Katakan bersama saya, eklesia. Yang berasal dari dua kata, yaitu ek, yaitu berarti keluar dari, dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dan kalau saudara melihat arti sebenarnya sebuah eklesia itu adalah umat Tuhan yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya ajaib. Dan mereka berembuk, mereka bersepakat untuk menjadi perwakilan daripada sebuah jemaat atau sebuah kota. Saudara, kita ini luar biasa loh saudara ya. Kalau di hadapan orang dunia ya, di hadapan orang-orang di Bondowoso secara keseluruhan saudara, mungkin kita tidak dipandang. Itu wajar saudara. Tapi di mata Tuhan, kita ini adalah wakil-wakil daripada Tuhan sendiri. Kalau dalam konteks di pemerintahan itu adalah DPRD-nya, DPR-nya. Ya, kalau tingkat kota DPRD 2, kalau tingkat provinsi itu DPRD tingkat 1-nya. Jadi kita ini orang-orang spesial, dipanggil keluar, dipilih saudara. Dari sekian banyak orang yang dipilih, yang tidak dipilih. Makanya saudara, ayo kita ini sungguh bersyukur. Saudara dan saya ada di tempat ini. Karena saudara adalah orang-orang yang menjadi perwakilan kerajaan Kristus untuk muka bumi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini harus kita pahami. Sehingga begini saudara, ketika saudara datang ke gereja, saudara memastikan bahwa diri saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang diberikan kuasa. Orang-orang yang diberikan juga otoritas. Orang-orang yang juga bisa memikirkan kota. Orang-orang juga yang memikirkan banyak orang, saudara. Makanya nanti sebelum gereja diadakan di Kolonel Sugiono ini, saudara, Pak Michael sebagai ketua daripada renovasi sudah usul. Pak, kita adakan bagi sembako. Kita sudah memikirkan itu ya. Bagi sembako untuk RT di sana. Ya, nanti kita adakan pertemuan sejenak gitu ya. Bagaimana ini bisa terlaksana. Nanti kita biasa yang terjadi adalah hubungi Pak RT-nya. Kita sediakan mungkin 50 paket ya. Dan kupon dibagi, Pak RT-nya nanti yang bagi ke masyarakat di sana. Ini contoh saudara, nanti kita sepakat berapa jumlahnya. Yang jelas saudara, kita menjadi orang-orang yang memang akan berdampak bagi kota ini, bagi lingkungan kita. Sebab begini saudara, kita adalah gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Matius 16 ayat 18, saya cepat saja baca ini saudara ya, eklesia. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesia. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias. Oleh sebab itu gereja harus hidup berdasarkan firman Tuhan dan pengakuan iman yang benar. Gereja juga merupakan sidang yang dipimpin oleh Kristus yang mempedulikan kepentingan kotanya. Tidak hanya dalam aspek rohani tetapi juga gereja dapat berperan dalam aspek sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Gereja akan membawa dampak positif dan kehadirannya akan dirasakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekelilingnya. Ini tujuan kita saudara. Makanya saudara, gereja itu jangan banyak ngumpul-ngumpul di dalam saja ya. Ya, nanti saudara, oh saya garam. Saya juga teman-teman di tempat ini, Pak Duo Daniel, saya garam juga Pak. Tapi tidak pernah keluar. Cuma ngumpulnya di gereja saja saudara. Bahaya saudara. Nanti jadi gudang garam. Jadi gudang garam nanti saudara. Lebih baik kita keluar untuk menggarami orang di luar sana. Bukan menggarami teman-teman kita ya. Sudah asin tambah asin lagi ya. Oke baik. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama.
How to glorify the King through the church, ya. Bagaimana memuliakan Sang Raja melalui gereja Tuhan, saudara. Sebab kita harus benar ketika kita ada di tempat ini. Apa sih tujuannya? Apa sih yang dapat kita lakukan, saudara? Bukan hanya kumpul-kumpul memuji dan menyembah Tuhan saja. Bukan hanya hadir di gereja berdoa saja. Tidak, saudara. Tapi lebih kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tapi mari kita lihat ya secara berurutan. Nah, berarti begini saudara. Bagaimana memuliakan Sang Raja melalui gereja Tuhan. Yang pertama adalah menjadikan gereja sebagai pusat penyembahan kepada Allah. Yohanes 4 ayat 21. Dan saya potong petik ayat yang ke-23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kedapatan punya 5 suami. Walaupun dia tidak ngaku, saudara. Nah, saudara, orang Samaria dengan orang Israel itu ada perbedaan, ya. Karena mereka punya sejarahnya, saudara, maka orang Israel tidak suka dengan orang Samaria. Maka orang Israel pusat penyembahannya itu tetap ada di Yerusalem. Ibadahnya mereka berkumpul di satu tempat yaitu di Yerusalem, bait suci Tuhan. Nah, orang Samaria, saudara, karena tidak boleh ke Yerusalem, maka dia memberikan pusat penyembahan sendiri yaitu namanya di Gunung Gerusim. Nah, waktu Yesus datang, Yesus mau berkata begini, penyembahanmu sekarang bukan di sana, di gunung itu, bukan juga di Yerusalem. Nah, penyembahan itu dilakukan dimanapun. Yang jelas begini, saudara, bahwa ketika saudara datang memuji dan menyembah Tuhan dimanapun, termasuk di Bondowoso, di Jember, ya, di mana lagi saudara, Situ Bondo, maka saudara sedang berada dalam bait sucinya Tuhan. Karena apa? Gereja bukan berbicara tentang satu tempat lagi, tapi berbicara tentang pusat penyembahan, tidak peduli di mana. Dan saya berdoa, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja, menjadikan gereja ini sebagai pusat penyembahan. Amin. Bukan hal yang lain. Bukan untuk cari popularitas, bukan untuk cari keuntungan diri sendiri, bukan cari untuk hal-hal yang lain, saudara. Tapi bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan, dan yang disenangkan itu hanya satu, yaitu Tuhan sendiri, bukan diri kita juga sendiri, saudara. Karena gereja saat ini sudah banyak alih fungsi. Bukan lagi pusat penyembahan kepada Tuhan, tapi banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi tanpa kita sadari, saudara. Tanpa kita sadari. Kalau kita kembali, saudara, mengoreksi diri kita, termasuk saya. Buat apa sih saya datang ke gereja? Kadang-kadang lupa kan? Paling nyanyi, dengar firman, selesai. Padahal esensinya begini, saudara. Kita harus menjadi penyembah-penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kalau saudara dan saya lakukan ini, saudara, saya yakin Tuhan disenangkan. Dan ini satu perkenanan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Saudara, mari kita lihat ya, Matius 21. Saya berikan gambaran ini supaya saudara mengerti bagaimana Yesus melihat bait suci Tuhan, rumah Tuhan diselewengkan. Yesus menyucikan bait suci. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, baca sama-sama 2-3, ada tertulis rumahku akan disebut apa? Rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu saudara, gereja sudah tidak berfungsi lagi pada posisinya. Gereja sudah beralih menjadi tempat perdagangan, penukaran uang. Ini konteksnya begini, saudara. Orang-orang Yahudi itu kan licik gitu, saudara ya. Kalau saya boleh bilang di sini, saudara ya. Maaf, lebih licik dari lebih pandai untuk berdagang gitu, saudara ya. Jadi ketika ada umat Tuhan yang berdosa, saudara, maka mereka menyediakan alat-alat penukar di sana seperti burung merpati. Mereka kan kalau mau penebusan dosa harus masuk menyembelih. Jadi mereka jualan di situ untuk cari keuntungan.
Maka dijuallah merpati. Mungkin aja saudara dengan harga yang tinggi dan tidak wajar. Karena menganggap bahwa ketika mereka mempersembahkan burung merpati di sana, dosa mereka sudah diampuni. Dan itu terjadi saudara. Mereka berdagang di sana, mengambil keuntungan yang berlebihan di sana saudara. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini semuanya baik-baik. Haleluya. Bukan mau cari keuntungan, justru mau berkorban. Amin. Justru mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Justru saudara mau, saudara hidup saudara, ya Tuhan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara, saudara datang di tempat ini banyak yang berkorban. Apalagi musim hujan. Tadi saya lihat Ko Yohanes hujan-hujanan sama istrinya. Wah ini luar biasa. Saya acungi jempol saudara. Naik motor saudara ya. Itu luar biasa. Iya Kote juga saudara. Sama Cimeling. Itu luar biasa. Ini apa namanya. Siapa? Kokonya Pocing kok lupa saya. Ko Ajo ya. Wah itu juga sekarang sudah mulai aktif. Saudara ayo. Jangan berpikir dulu saudara lain hal. Saya pernah katakan di sini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, sekali-sekali kita gini saudara, jangan minta-minta dulu sama Tuhan. Walaupun saudara butuh, Tuhan aku belum dapat kerja. Betul saudara, Tuhan tahu. Sehingga datang ke gereja aku minta supaya doaku dijawab. Tidak salah saudara. Ya, Tuhan aku lagi banyak utang nih umpamanya saudara ya. Gimana ngelunasi? Oh datang ke gereja. Tidak salah saudara. Tapi alangkah baiknya saudara. Satu waktu saja saudara. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan aku tuh kok rindu ya datang kepada Tuhan. Bukan karena aku mau minta kepada Tuhan. Bukan karena aku mau ditolong Tuhan. Tapi karena aku rindu kepada Tuhan. Wah itu luar biasa saudara. Maka benarlah firman Tuhan katakan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ayo saudara persembahkan. Jadikan gereja pusat penyembahan kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk hal-hal yang lain saudara. Saya selalu katakan bahwa berkat itu bonus. Ya, yang utamanya itu apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ayo nyanyi. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya berdoa saudara ketika saudara memujikan pujian ini saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi saudara untuk datang di tempat ini. Apapun saudara yang membuat saudara untuk tidak datang. Saudara akan katakan begini, Tuhan aku rugi loh kalau tidak datang. Karena aku tidak bisa berjumpa dengan Sang Raja. Tapi ketika aku datang, hidupku dipuaskan. Haleluya. Saudara bangga dong ya. Apalagi kita punya Presiden Jokowi ya. Yang belusukan, yang langsung ke tempatnya. Saya kadang-kadang saudara terharu juga ya melihat bahwa Presiden kita ini rendah hati sekali ya. Orang yang mau ketemu dia selalu sempatkan saudara ya. Jadi dan biasanya begini, orang yang ketemu dia walaupun salaman sekilas, itu hatinya sudah seneng banget saudara ya. Bisa selfie, ini dengan presiden saudara. Saudara coba kita koreksi, Tuhan kita tuh lebih daripada presiden enggak? Jauh lewat saudara ya Jokowi, lewat saudara ya. Kenapa kita enggak bisa bangga kalau kita ketemu dengan Tuhan saudara? Ini pertanyaan besar, termasuk saya. Pertanyaan besar, kenapa kok kita ketemu Tuhan tuh kok lebih bangga gitu ketemu Jokowi. Jangankan Jokowi saudara, ada bupati sini datang aja, saudara udah cerita. Hari Minggu tanggal 27 November, mungkin Pak Arifin Salwa datang kemari saudara ya. Jadi dia kunjungan kemari saudara. Saya yakin saudara besok saudara cerita. Ya, kalau Ciaicu di daerah Pecinan sana sudah cerita sama tetangga kiri kanan gitu kira-kira saudara. Karena apa? Ini GBI Rock dikunjungi oleh bupati. Wah, saudara. Kenapa? Orang luar biasa. Itu baru bupati loh. Belum Jokowi. Belum lagi Tuhan kita.
Mari saudara, ayo banggalah saudara ketemu dengan Tuhan. Coba katakan kanan kiri, saya bangga ketemu dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah saudara, ayo jadikan pusat penyembahan, bukan hal yang lain. Ya, ketika saudara datang di tempat ini, fokus tujuannya cuma satu, yaitu menyembah Tuhan. Dan yang kedua begini, menjadikan gereja sebagai pusat pembentukan karakter dan karunia ilahi. 2 Timotius 3:15-17, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, ini perkataan daripada Paulus kepada Timotius ya, anak didiknya saudara ya, saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaannya akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya yakin gereja di tempat ini adalah tempat restorasi, tempat pemulihan, tempat saudara bagaimana saudara diperlengkapi. Ya, makanya saudara gereja itu bukan tempatnya orang yang baik saudara ya. Gereja adalah tempat orang-orang yang mau disempurnakan. Saya juga masih penuh dengan kelemahan. Makanya gereja saudara jangan menjadi gereja yang eksklusif. Saya berdoa saudara, siapapun saudara ayo datang ke gereja. Karena disinilah kita akan menerima impartasi kuasa Tuhan. Saudara juga akan diberitahukan kebenaran demi kebenaran. Saudara juga akan diperlengkapi, bahkan saudara sampai saudara menemukan karunia saudara. Saya mau katakan begini bahwa panggilan tertinggi dalam kehidupan kita itu bukan waktu kita bekerja. Tapi waktu melayani. Saya bisa buktikan saudara, siapa di sini yang sudah pernah training banyak orang gitu ya. Pak Daniel saya dengar cerita ya. Kemudian ada Pak Michael saudara. Coba saudara, waktu dijadwal di gereja gitu. Ayo minta khotbah gitu. Saya yakin gemeteran saudara ya. Padahal sering training. Oh Pak Daniel Triyoga juga ya. Beda, karena apa? Ini urusannya urusan ilahi saudara ya. Beda, makanya begini. Kalau saudara sudah bisa masuk dalam sebuah pelayanan dengan karunia itu luar biasa saudara. Karena ini panggilan tertinggi. Beda dengan pelayanan-pelayanan yang biasa. Maka itu saya mau katakan begini saudara. Bahwa disinilah saudara akan dibentuk sedemikian rupa. Sehingga menjadi manusia ilahi yang berkenan di hati Tuhan. Sama seperti Timotius saudara. Timotius ini dulu tidak ada apa-apanya. Tapi dididik, didisiplin, diperlengkapi. Dan kemudian dia menemukan karunia dan akhirnya menjadi gembala. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Amin. Masih ada perkara-perkara besar. Masih koma belum titik. Haleluya. Pak saya pekerjaan saya seperti ini. Masih ada hal luar biasa. Masih saya bilang. Untuk sesuatu yang tanpa saudara duga pada saatnya. Saya sering perkatakan walaupun saya sering bercanda saudara. Wah ini Pak Pendeta Daniel Triyoga. Pak Ibu Pendeta Ciacu gitu ya. Saya sering bercanda begitu saudara. Loh siapa tahu. Ya pasti Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar saudara buat kita. Karena apa? Karena ini berbicara tentang karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Jadi saudara sampai saudara dan saya menemukan karunia yang luar biasa. Nah saudara Timotius ternyata begini saudara, dididik oleh nenek dan ibunya. Ini luar biasa. Ini juga berkaitan dengan tema yang lalu yaitu glorified the king through family. Saya bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat 5-6. Demikian sebab aku teringat akan imanmu. Ini kata Paulus ya, dia teringat akan Timotius yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri kamu. Nah kemudian karena itulah kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi saudara ini yang dilakukan oleh keluarganya Eunike. Melibatkan neneknya, melibatkan ibunya dan ada Timotius yang akhirnya saudara maksimal kehidupannya untuk Tuhan. Saya senang sekali kalau saudara ajak anak-anak saudara untuk ke gereja. Apalagi Olive sudah ngajar ya tante ya.
Oh keren, tepuk tangan dong Tuhan kita. Olivia ini udah ngajar saudara di belakang ya. Itu luar biasa saudara. Saya berdoa semuanya di sini akan bergerak untuk maju di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, anak saya kemarin kami kan ke Jogja menghadiri, sudah diwisuda ya dengan ternyata yang predikat cum laude banyak ya. Jadi anak saya juga termasuk cum laude saudara ya. Dan kemudian sudah menyelesaikan dan sebelum diwisuda puji Tuhan sudah dapat kerja. Dan saya minta saudara, kamu selama berada di Jakarta, kamu jangan lupa Tuhan, ke gereja. Bahkan waktunya kamu harus melayani, saya bilang gitu saudara. Ya, karena apa? Saya tidak mau hilang gitu saudara, sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Yaitu karunia yang Tuhan taruhkan di dalam dirinya. Nah kalau saudara lihat makna sinagoga, ini tempat ibadahnya orang Yahudi ya, saya singkat saja. Nah sinagoga itu atau kanisahi ya, kanisah ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Beit Knesset. Nah dalam bahasa Inggrisnya sinagog adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Dalam bahasa Yunani sin dan agoge atau belajar bersama gitu kira-kira. Nah jadi sinagoga memiliki arti belajar bersama. Selain berkumpul bersama, kata tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani eda yang berarti jemaah. Sehingga pengertian sinagoge yang sebenarnya bukanlah satu tempat atau gedung, melainkan sebuah atau tempat persekutuan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jadikan tempat ini sebagai pusat pembentukan karakter dan saudara akan menemukan karunia ilahi. Saudara akan menemukan destiny kehidupan saudara yang sebenarnya. Dan itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Dan saya juga mengajak di tempat ini, apapun saudara. Minggu lalu Pak Arifin bagaimana pelayanan itu bukan terbatas pada mimbar saja. Pelayanan itu banyak saudara ya. Banyak yang bisa kita lakukan di luar sana. Ya, banyak sekali saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Itu adalah pelayanan saudara. Jadi jangan pernah berkecil hati, Pak saya tidak bisa khotbah, Pak saya tidak bisa nyanyi, Pak saya tidak bisa main musik. Tidak apa-apa saudara. Yang jelas saudara akan menemukan sesuatu yang berharga. Dengan saudara menabur saja untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu juga pelayanan. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi saudara yang kasih Tuhan kita melihat bagaimana gereja ini menjadi pusat. Termasuk hari ini saya bagikan ya. Saudara jangan pernah bosan-bosan diajar firman Tuhan. Karena itu baik buat kita. Jangan juga bosan-bosan diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu baik buat kita. Firman Tuhanlah yang sanggup untuk meluruskan jalan kehidupan kita yang bengkok. Firman Tuhanlah yang sanggup saudara untuk meredakan setiap sifat yang ada dalam diri kita. Yaitu sifat buruk kita. Hanya firman Tuhan. Berapa banyak saudara merasa diberkati ketika saudara beribadah di tempat ini. Lambaikan tanganmu, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Wow, nah yang terakhir begini saudara, menjadikan gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah. 1 Petrus 2:9 katakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi tugas gereja untuk memuliakan nama Tuhan harus begini saudara. Saudara sadar untuk siap-siap diutus dan menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Diutus kemana Pak? Bukan ke Labuan Bajo ya saudara ya. Bukan ke Papua, bukan saudara ya. Tapi ke ujung bumi. Di mana ujung bumi itu saudara? Ujung bumi di mana? Nah kalau saudara, bumi ini kan bulat ya. Saya berdiri di sini. Ujung bumi di mana saudara? Kalau saya tunjuk garis ke depan saudara. Ujung bumi ada di mana saudara? Ya di tempat saya lagi. Karena bumi itu bulat kan. Muter dia saudara. Jadi ujung bumi di mana saudara berada? Ya. Jadi berkat di situ saudara. Karena apa saudara? Kita ini adalah imam-imam dan juga raja-raja. Kalau dalam terjemahan lain saudara, kita ini adalah imam-imam dan juga raja-raja. Dulu saya salah pengertian begini saudara, bahwa orang sekuler dengan orang yang terpanggil menjadi pelayanan itu berbeda saudara. Enggak saudara. Ibadah dalam bahasa konteks bahasa Ibraninya itu juga berarti bekerja. Ya. Dalam arti begini saudara, kita adalah imam-imam dan juga raja-raja. Jangan mengatakan begini, wah orang yang dunia sekuler bukan dunia pelayanan. Tidak, sekarang beda saudara. Orang yang ada dalam dunia sekuler, entah dimanapun, di dunia pemerintahan,
di wakil dewan atau wakil rakyat, di bisnis usaha saudara, di toko, ya, di tempat pekerjaan saudara, di studi saudara. Itu adalah bagian daripada ibadah kita. Bagian juga pelayanan kita saudara. Yang penting kita menjadi berkat, ya. Itu saudara. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kita ini harus sadar, kita ini imam. Imam itu begini saudara, yang menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Sang Pencipta. Ya, itu imam saudara. Sadarlah saudara, kita ini imam. Artinya perwakilan daripada Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kita ini duta-dutanya Tuhan. Ya, kalau Indonesia saudara punya kedutaan banyak di seluruh dunia saudara. Nah, kita ini termasuk duta besar. Dengan analogi duta besar negara Indonesia. Jadi ini kita ini dutanya sorga yang ada di muka bumi ini. Jabatan kita luar biasa saudara. Artinya begini, bawalah warna sorga di mana saudara berada. Amin. Bawalah saudara sesuatu yang ada di sorga itu turun ke bumi. Makanya ada lagu gini saudara. Datang kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Ini bukan sekedar lagu saudara. Tapi bagaimana membawa sorga, perkataan kita, tindakan kita saudara. Ya, perbuatan kita, cara bicara kita, tingkah laku kita. Pakai saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ayat terakhir, Matius 5. Ini yang tadi saya singgung, bagaimana kita harus menjadi garam dunia dan juga terang dunia. Saya bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, Tuhan mau kita benar-benar menjadikan gereja ini sebagai wadah di mana para perwakilan kerajaan Kristus itu sedang diperlengkapi dan akan siap untuk menjadi berkat, akan siap untuk menjadi terang dan garam. Jangan sampai begini saudara, dia tuh rajin ke gereja. Gerejanya mana? GBI Rock. Waduh. Tapi Pak tingkah lakunya Pak enggak karu-karuan. Wah ini saudara ya. Ini enggak memuliakan Tuhan. Ya ini justru berbahaya saudara. Ya. Tapi belum ada kata terlambat saudara. Kita akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan terus bisa menjadi wakilnya Tuhan. Makanya penting sekali saudara datang ke gereja. Ya. Saya kemarin ketemu dengan anak rohani saya. Dia sudah jadi perwira karena dulu waktu dia masuk Akpol ya. Dia minta saya doakan. Dia anak tentara juga tapi tentara yang pangkatnya biasa saudara. Ya nanti lain kali saya cerita, singkat cerita dia masuk Akpol. Walaupun 2 kali gagal, yang ketiga saudara dia berhasil. Tanpa sesuatu yang harus dilakukan saudara. Dan terakhir kemarin saudara, dia itu tiba-tiba kecelakaan. Entah kenapa saudara dia kecelakaan. Dan saya tanya orang tuanya, enggak tahu juga. Nah karena persaingan dunia perjabatan itu. Kemarin saya sempat ketemu di Batam. Ya begitulah ceritanya gitu saudara dibilang. Ya tolong doakan Pak. Sampai saudara dia gegar otak dan operasi. Dan puji Tuhan waktu operasi itu mamanya juga sempat telepon saya. Karena dia anak rohani saya. Pak Herman tolong doakan. Kenapa? Kecelakaan. Tabrakankah? Enggak, kecelakaan tunggal. Tiba-tiba saja. Saya doakan kembali saudara. Dan saya katakan begini, kamu nanti jadi orang luar biasa. Saya bilang begitu saudara. Karena Tuhan sudah mengawali kamu dengan mujizat yang luar biasa. Kamu akan jadi orang yang luar biasa. Saya ingatkan satu hal saja kepada kamu. Dia sudah jadi perwira saudara. Jangan lupa ibadah. Jangan tinggalkan gereja. Itu yang saya pesankan. Siapa dia bilang gitu saudara. Karena apa saudara? Ini sesuatu yang memang bagi orang
Enggak ke gereja, sepele saudara ya. Sepele kelihatannya saudara. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi dunia kerja, dunia jabatan saudara. Haleluya. Nah saudara ayo mari kita jadikan begini saudara. Gereja ini sebagai tempat saudara penyembahan kepada Tuhan ya. Yang pertama. Kemudian menjadikan gereja sebagai pembentukan karakter dan juga karunia ilahi. Dan yang ketiga adalah menjadikan gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi. Amin. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kuasanya atas kita, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, atas kita kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, di bumi seperti surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Gereja bukan hanya organisasi, tapi gereja adalah organisme di mana orang-orang kudus ada di dalamnya. Orang-orang yang menjadikan gereja sebagai pusat penyembahan. Orang-orang juga yang menjadikan gereja sebagai pembentukan karakter dan menemukan karunia ilahi. Dan gereja juga akan menjadi perwakilan kerajaan Allah untuk berdampak kepada orang-orang di sekeliling, kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan menjamah kami semuanya, Tuhan perlengkapi kami semuanya, Tuhan luruskan setiap hati kami. Kami tahu Tuhan masih menyediakan perkara-perkara besar buat kami. Tuhan masih menyediakan perkara-perkara ajaib. Sebab firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan terima berkatnya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Tuhan saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya ada berkat khusus dan spesial yang Tuhan sediakan, di mana hari ini juga kita akan menikmati kuasa kasih, baik itu kesembuhan dan jamahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini, dan kembali lagi kami boleh satu hidangan, satu meja dengan Tuhan untuk menikmati segala kasih karunia yang luar biasa datang dan turun atas kehidupan kami. Kami akan memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Percaya bahwa ketika kita mengangkat roti ini, kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus menderita, disiksa, dia mengalami penganiayaan yang berat, dan dia lakukan buat kita semuanya agar kita diselamatkan.
Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dan ketika kita mengangkat cawan ini, darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kita. Darah itu juga menjadi meterai bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, anak-anak Allah. Dan hari ini Tuhan mengangkat kita dengan karunia yang luar biasa bahwa kita adalah perwakilan kerajaan Kristus. Dan juga percaya bahwa melalui bilur-bilur segala sakit penyakitmu disembuhkan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh menerima anugerah-Mu, yaitu keselamatan, dan kembali kami diingatkan dan diteguhkan dengan perjanjian yang kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Nyatakan terus kuasa-Mu, sempurnakan terus karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami akan terus menyala-nyala, bangkit kembali. Sebab Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat-Mu dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita diberkati luar biasa dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini yang sudah memberikan arahan kepada kami Tuhan. Kau sudah berbicara melalui hamba-Mu untuk kami boleh memuliakan nama-Mu melalui gereja Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami adalah gereja-gereja-Mu yang hidup Tuhan. Biarlah kami semua dapat bersekutu di dalam komunitas gereja, baik secara organisme maupun secara organisatoris Tuhan. Terlebih kami pribadi, sehingga kami semua dapat memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan memuliakan. Kami membawa persembahan kami ke dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Biarlah segenap persembahan yang kami bawa dengan sukarela, dengan sukacita, dapat berkenan Tuhan kepadamu, dapat menjadi perbendaharaan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelebaran bait suci-Mu, untuk perbaikan bait suci-Mu Tuhan, sehingga kami semua hamba-hamba-Mu yang datang beribadah di bait suci-Mu itu dapat berjumpa dengan Kau muka dengan muka. Terima kasih Bapa di surga, kami membawakan persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Tuhan berkati.
Tuhan kita. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati juga buah karya tanganmu, dan kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.